Yakin lanjut Barcelona, Man City banderol Bernardo Silva 100 juta euro. Barcelona nampaknya bakal berpikir dua kali untuk merekrut Bernardo Silva di musim panas ini. Manchester City selaku pemilik sang gelandang dilaporkan membanderol pemain timnas Portugal itu dengan harga yang sangat tinggi. Dilansir The Athletic, Barcelona menemui kendala besar untuk merekrut Bernardo Silva, karena Man City membanderolnya dengan harga yang tinggi. Menurut laporan tersebut, Manchester City tahu Barcelona menginginkan Silva. Mereka juga sudah menentukan sikap untuk situasi ini. Barcelona awalnya tidak mau melepaskan Silva, karena ia pemain yang krusial bagi tim mereka. Namun mereka tahu bahwa sang gelandang tergoda untuk pindah ke Barcelona. Itulah mengapa City memutuskan untuk menjual sang gelandang. Namun mereka meminta bayaran sebesar 100 juta euro untuk pemain timnas Portugal tersebut. Keputusan Manchester City menjual Silva di angka 100 juta euro jadi kabar buruk bagi Barcelona. Karena Barcelona tidak sanggup membayar harga semahal itu. Barcelona baru saja mengaktifkan tuas ekonomi keempat mereka. Mereka harus menjual saham Barcelona Studio agar bisa mendaftarkan pemain baru mereka. Darwin Núñez vs Palace, tumpul, tanduk lawan, kartu merah. Darwin Núñez jadi pesakitan di laga Liverpool vs Crystal Palace. Pemain termahal The Reds itu tampil membel dan diusir wasit akibat menanduk lawan. Liverpool menjamu Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris, Selasa 16 Agustus malam WIB. Núñez dimainkan sebagai starter. Diandalkan jadi ujung tombak Liverpool, Núñez justru kesulitan membongkar pertahanan Palace. Opta mencatat, penyerang Uruguay itu melepaskan 5 shoot selama di lapangan, tapi tidak ada yang on target. Petaka menimpa Liverpool pada menit ke-57. Darwin Núñez menanduk Joachim Andersen lantaran emosi diprovokasi bek Palace tersebut. Wasit tanpa ampun langsung memberi kartu merah kepada Núñez. Liverpool pun harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Kartu merah Núñez mengantarkan dia ke dalam buku rekor Liverpool. Striker 23 tahun itu menjadi pemain Merseyside merah pertama yang mendapat kartu merah langsung dalam laga Premier League di Anfield. Núñez juga menjadi pemain Liverpool pertama yang langsung diusir wasit dalam debut Premier League di Anfield. De Bruyne berharap Bernardo Silva tetap di Man City. Bernardo Silva santer dikabarkan menjadi incaran Barcelona. Kevin De Bruyne berharap rekannya itu tetap di Manchester City. Bursa transfer musim panas 2022 masih akan dibuka sampai 2 pekan ke depan. Perpindahan pemain masih memungkinkan terjadi, meski musim sudah bergulir. Bernardo Silva salah satu pemain Manchester City yang masa depannya dalam tanda tanya. Dia sejatinya andalan The Citizens, namun sudah mengisyaratkan tak mau lama-lama main di Inggris. Barcelona adalah klub yang dikaitkan dengan Bernardo Silva sepanjang musim panas ini. Pemain asal Portugal tersebut juga belum pernah membantah rumor tersebut. De Bruyne berharap Bernardo Silva tetap di Man City. Gelandang asal Belgia itu juga tak melihat tanda-tanda Bernardo Silva bakal cabut. Saya pikir dia sangat dicintai dan dia tahu itu, kata De Bruyne seperti dikutip dari Manchester Evening News. Dari pandangan saya, rasanya dia akan ada di sini. Tidak ada yang perlu saya cemaskan. Apapun yang terjadi, dia pemain hebat bagi kami. Saya berharap dia ada di sini bersama kami tahun ini, tegasnya. Bernardo Silva sudah memperkuat Man City dalam 2 laga awal Liga Inggris. Namun, mantan pemain AS Monaco itu cuma tampil sebagai pengganti. Bernardo Silva sudah memperkuat Man City dalam 2 laga awal Liga Inggris. Silva mendapatkan sambutan hangat dari supporter Man City di laga melawan Bournemouth. Dia juga memberikan jersey kepada fan yang ada di tribune. Jurgen Klopp mengakui Darwin Núñez pantas dikeluarkan dari lapangan. Tampil buruk pemain ini dikritik pada debutnya di Anfield saat Liverpool kalah banyak dari Manchester City yang bertengger di atas klasmen. Pemain termahal Liverpool senilai 85 juta pound sterling, Darwin Núñez, diusir keluar lapangan pada penampilan pertamanya di Anfield.
Nunes menanduk bek Crystal Palace Joachim Andersen di depan wasit Paul Tierney di menit ke-57, dan manajer Jurgen Klopp tidak memiliki alasan untuk pemain Uruguay yang sekarang dilarang bermain 3 pertandingan dimulai saat Liverpool melawan Manchester United. Tentu saja, itu adalah kartu merah. Dia diprovokasi sepanjang waktu, tetapi Anda tidak harus bersikap seperti itu, kata Klopp setelah hasil imbang dramatis 1-1 pada Senin malam. Tidak keren bagi kami dalam situasi itu. Dia akan belajar dari itu. Saya akan berbicara dengannya. Nunes sudah berselisih dengan Andersen sebelum pemain Denmark itu mendorongnya dari belakang, membuat striker berusia 23 tahun itu menangkap wajahnya. Itu adalah kartu merah kedua dalam karirnya dan pertama kalinya seorang pemain Liverpool keluar lapangan karena melakukan pelanggaran selama manajer Klopp. Ini adalah kerugian baginya, dia bakal menyesal, kata Gary Neville di televisi. Itu adalah momen kegilaan. Itu adalah kebodohan pemain. Bejatnya Benjamin Mendy sang predator seks. Benjamin Mendy sedang menjalani persidangan terkait kasus pemerkosaannya. Bek Manchester City itu dicap sebagai predator seks yang bejat. Melansir Mirror, persidangan di pengadilan Chester Crown mengungkap bagaimana Mendy dan rekannya, Louis Sahamaturi, begitu bejat dalam memperlakukan perempuan. Keduanya disebut berencana memperkosa wanita di kediamannya dalam rentang 2018 hingga 2021. Mendy didakwa 8 kasus pemerkosaan, 1 dakwaan penyerangan seksual dan 1 dakwaan percobaan pemerkosaan. Ada 7 wanita muda yang menjadi korbannya. Dalam persidangan, Jaksa Timothy Cray mengatakan kepada pengadilan bahwa Mendy dan rekan terdakwanya, Louis Sahamaturi, adalah predator yang siap melakukan pelanggaran seksual serius saat mereka mengejar wanita. Cray menyebut Mendy berperilaku dengan tidak peduli dengan kekerasan yang ia lakukan terhadap wanita yang menjadi korbannya. Perempuan-perempuan ini ibarat barang sekali pakai, barang-barang yang akan digunakan untuk seks, lalu dibuang begitu saja. Itu efek kesengajaan, terencana, pilihan yang dibuat terdakwa, dan keinginan yang mereka lepaskan berkali-kali, tuding Craig, dilansir NDTV.